Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Khalifah dari tim pemerintah, dan hari ini saya akan menjelaskan latar belakang, limitasi, definisi, dan beberapa argumen saya. Sebelum itu, saya sebagai tim pemerintah setuju dengan mosi yang pada hari ini, yaitu mosi pada hari ini adalah: di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Nah, pada zaman ini, di mana korupsi semakin memarak, dan korupsi tidak hanya pada seperti DPR dan lain-lain, tapi juga pada pendidikan yang dapat mengakibatkan kualitas pendidikan Indonesia. Bukan hanya Indonesia, bisa dan juga negara-negara di dunia semakin menurun, dan diduga itu karena banyaknya korupsi dalam memasuki universitas atau perguruan tinggi. Untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru ini adalah untuk calon mahasiswa baru yang sekolahnya memiliki nilai indeks integritas sekolah yang dan atau tingkat kejujuran yang di atas rata-rata pada negara tersebut. Di atas rata-rata yaitu sekitaran 90, nilainya 90. Dan untuk sekolah yang nilainya di bawah rata-rata akan dilakukan tes seleksi pada umumnya seperti UTBK, SBMPTN, dan lain-lain. Mengapa? Karena untuk nilai indeks integritas sekolah yang rata-ratanya tinggi, maka menurut saya sudah terjamin kualitas pendidikannya karena mereka memiliki indeks integritas sekolah yang tinggi. Untuk mosi pada hari ini memiliki empat kata yang penting, yaitu korupsi, seleksi penerimaan mahasiswa baru, indeks integritas sekolah, dan indeks kejujuran siswa. Untuk pertama, korupsi. Apa itu korupsi? Jadi korupsi adalah tindakan ilegal yang dimana menyalahgunakan jabatan sehingga dapat merugikan orang lain maupun suatu instansi. Untuk yang kedua, seleksi penerimaan mahasiswa baru, yaitu suatu jalur seleksi untuk menyeleksi atau menyaringi calon mahasiswa baru untuk memasuki suatu perguruan tinggi. Untuk yang ketiga, indeks integritas sekolah, yaitu suatu metode pengukuran kinerja atau metode pembelajaran suatu sekolah dalam melaksanakan pembelajaran. Yang terakhir, indeks kejujuran siswa, yaitu suatu metode pengukuran kualitas kejujuran siswa dalam metode pembelajaran. Misalnya jika pada indeks integritas sekolah, misalnya sekolahnya hanya memberi tugas, maka itu akan memiliki dan tidak mengajar, maka akan memiliki nilai integritas sekolah yang sangat rendah. Dan untuk indeks kejujuran siswa, misalnya siswanya sering bolos ataupun yang lainnya, maka akan mendapatkan nilai yang sangat rendah. Langsung saja menuju argumen saya. Untuk yang pertama adalah tingkat kualitas pendidikan di Indonesia maupun dunia yang semakin menurun akibat banyaknya kasus korupsi pada perguruan tinggi yang telah dilansir pada CNN Indonesia, dan yang benar-benar diserap untuk peningkatan pendidikan tidak akan terasa jika tingkat korupsi masih tinggi. Dan langsung saja yang kedua, tingkat korupsi yang semakin marak di sektor pendidikan. Untuk ini beberapa negara yang paling tinggi tingkat korupsinya. Beberapa saya akan menyebutkan. Itu pertama Somalia, kedua Sudan Selatan, ketiga Suriah, keempat Yaman, kelima Sudan, dan keenam Afghanistan. Dan semua negara-negara ini tidak menerapkan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran. Dan mungkin salah satu faktor di mana mereka memiliki salah satu tingkat korupsi yang tinggi. Untuk poin saya selanjutnya adalah kejujuran merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena menurut saya koruptor bukanlah orang yang bodoh, melainkan koruptor merupakan orang pintar mereka yang tidak jujur dan mereka serakah sehingga mereka melakukan kasus-kasus korupsi. Untuk selanjutnya, yang seperti dilansir pada detik.com, KPK
temukan korupsi yang paling banyak merupakan di sektor pendidikan. Maka dengan ini kami harus memasukkan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Untuk poin saya yang selanjutnya, seleksi tes tulis yang tidak efektif. Seperti contohnya di Indonesia ada ujian nasional yang telah dihapus karena ketidakefektifannya. Mengapa? Karena banyaknya murid yang masih saja mencontek. Meskipun sudah mendatangkan guru yang dari sekolah lain, mereka masih saja mencontek ketika UN. Dan ada juga yang istilahnya mereka mengarang dan mereka mendapatkan benar. Dan jika seleksi integritas sekolah itu efektif menurut saya. Kenapa? Karena itu tidak dapat dicurangkan, mereka tidak dapat istilahnya curang dan mereka tidak dapat mencontek, dan itu pun pemerintah yang menilai, jadi mereka itu terjamin kualitasnya benar-benar itu kualitas mereka dan tidak hanya formalitas. Dan menurut saya juga seleksi indeks kejujuran siswa juga merupakan salah satu metode seleksi yang sangat efektif menurut saya, karena yang tadi itu mereka tidak dapat mencurangi dan pemerintah yang menilai, jadi itu sangat berdasarkan diri mereka sendiri. Maka dengan semua itu, setelah semua argumen dan semua yang saya sampaikan, saya menegaskan bahwa saya sebagai tim pemerintah setuju dengan mosi itu, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.